materinya bisa komen ulang. Ada nggak yang mau saya ulang materinya ayah bunda abang kakak? Kalau ada yang mau diulang boleh komen ulang. Nanti Ustazah akan ulangi. Nanti pun Ustazah juga akan ajarkan bagaimana cara mengkodok sholat kita yang sudah tertinggal puluhan tahun itu. Ustazah pun akan ajarkan. Maka jangan kemana-mana. Oke, banyak yang mau diulang. Coba komen ulang ya. Nanti selanjutnya Ustazah akan ulangi. Yang kedua apa dia Ustazah? Kuburnya dipenuhi oleh api. Kuburnya dipenuhi oleh api. Kuburnya dipenuhi oleh api. Siang dan malam kuburnya dipenuhi oleh api. Ini masih cerita di alam kubur, belum cerita di neraka. Siang dan malam kuburnya dipenuhi oleh api. Pada waktu ini ayah bunda abang kakak, dia akan bersedih dan berpikir, ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku nggak lakukan ini dan lakukan itu? Ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku nggak bagikan ini dan bagikan itu? Saat itu sudah tidak ada gunanya lagi ayah bunda abang kakak, karena dia sudah masuk ke alam kubur. Nanti orang yang meninggal ini akan minta sama Allah untuk dihidupkan lagi. Mau ngapain dihidupkan lagi? Untuk melakukan ini dan melakukan itu. Maka saat itu ayah bunda sudah tidak ada gunanya lagi, karena dia sudah masuk ke alam kubur. Ya, yang ketiga apa dia Ustazah? Yang ketiga, dia akan ditemani oleh seekor ular. Ditemani seekor ular. Ditemani seekor ular. Yang mana ularnya ini ada namanya ayah bunda abang kakak. Siapa namanya Ustazah? Namanya adalah As-Suja al-Aqra. As-Suja al-Aqra, yang mana disebutkan dalam kitab para ulama, matanya terbuat dari api, matanya terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi, dan panjangnya adalah seharian berjalan. Coba dibayangkan kalau kita berjalan seharian dapat berapa kilometer ayah bunda abang kakak? Kalau kita berjalan seharian dapat berapa kilometer ayah bunda abang kakak? Nggak terbayang ayah bunda abang kakak. Ular ini kalau datang ke kita, dia akan apa? Berkata sama kita, akulah As-Suja al-Aqra, Allah merintahkanku untuk menghukummu karena kau meninggalkan sholat hingga terbit matahari, lantaran kau biarkan subuhmu sampai duhurmu sampai asarmu. Ayah bunda abang kakak, dia akan menggunakan kuku-kukunya untuk mencambuk kita, menghantam kita, begitulah seterusnya. Inilah azab dan siksaan bagi orang yang tinggalkan sholat, termasuklah orang yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, termasuk orang yang suka menunda-nunda sholatnya. Nggak apa-apa lah nanti aja sholatnya, nanggung masih ada rapat. Nggak apa-apa lah nanti aja sholatnya, nanggung masih ini dan itu. Ayah bunda abang kakak, jika ayah bunda pernah dengar yang kayak gini, ketahuilah dialah yang disebutkan dalam Quran itu orang yang celaka. Fawailul lil musallin, maka orang termasuk dalam golongan orang tersebut disiksa dia sama ular As-Suja al-Aqra, muncul lagi, disiksa dia, muncul lagi, begitulah seterusnya diulang-ulang sampai hari kiamat. Ustazah mau tanya ayah bunda abang kakak, kira-kira materi live Ustazah pada pagi hari ini penting atau tidak? Kira-kira materi live Ustazah pada pagi hari ini penting atau tidak ayah bunda abang kakak? Yang penting coba komen penting. Penting nggak materi Ustazah pada pagi hari ini? Yang rasa penting coba komen penting. Apakah materi saya tentang 15 siksaan ini, 15 siksaan bagi orang yang tinggalkan sholat ini bermanfaat atau tidak? Yang rasa bermanfaat coba komen bermanfaat, yang rasa penting coba komen penting. Tadi Ustazah udah cerita 6 siksaan di dunia, 3 siksaan saat meninggal dunia, 3 siksaan di alam kubur, dan sebentar lagi Ustazah akan cerita tentang 3 siksaan di padang mahsyar. Kalau ayah bunda abang kakak ngerasa penting dan ngerasa bermanfaat, boleh nggak bantu Ustazah untuk tombol share di sebelah ujung kanan bawah. Bantu Ustazah sebar luaskan majelis ilmu ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya lalu mereka berubah. Kalau mereka berubah, mereka mengamalkan, mengalir pahalanya untuk ayah bunda abang kakak semuanya. Dan bantu tap-tap layar kita tuh, pertanda ayah bunda abang kakak mendukung majelis ilmu ini. Bantu tap-tap layar, pertanda ayah bunda abang kakak mendukung majelis ilmu ini. Terima kasih ayah bunda abang kakak sudah bagikan ya. Ustazah doakan semoga rezekinya Allah lipat gandakan, semoga keluarganya Allah berkahi, Allah berikan kesehatan semuanya ya. Bantu tap-tap layar yuk. Kita tembuskan hari ini sampai 50k ya. Buat yang sudah hadir dalam live, Ustazah wajib bersyukur. Yuk semuanya komen alhamdulillah, wujud kesyukuran kita sama Allah. Karena nggak semuanya orang yang Allah pilih untuk duduk dalam majelis ilmu, maka kita wajib bersyukur. Yuk 600 orang semuanya komen alhamdulillah, wujud kesyukuran kita sama Allah karena Allah telah pilih kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Begitu banyak orang Islam yang ada di Indonesia, tapi Allah pilih hanya segini aja. Betul lah kata Rasulullah itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Bagaimana caranya Allah pahamkan dia? Caranya adalah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Maka semuanya wajib bersyukur ayah bunda abang kakak ya. Sambil komen kesyukuran, komen alhamdulillah, sambil Ustazah lanjutkan lagi 3 siksaan di padang mahsyar bagi orang yang tinggalkan sholat. Sambil komen-komen alhamdulillah, sambil tap-tap layar ya, Ustazah akan lanjutkan lagi 3 siksaan di padang mahsyar bagi orang yang tinggalkan sholat. Ini pun sangat-sangat mengerikan ayah bunda abang kakak ya, sangat-sangat mengerikan 3 siksaan di padang mahsyar bagi orang yang tinggalkan sholat. Apa dia Ustazah? Yang pertama, hisabnya sangat-sangat berat. Hisabnya sangat-sangat berat. Hisabnya sangat-sangat berat. Nanti akan ada satu golongan yang mengatakan, ya Allah, boleh nggak ya Allah aku langsung dimasukkan ke dalam neraka? Biar dibawa ke neraka pun dia akan menangis dan berkata, ya Allah kembalikan ya Allah kembali ke padang mahsyar. Saking mengerikannya lah di padang mahsyar ini. Pada waktu ini Allah akan menanyakan ke kita pertanyaan yang sulit. Pada waktu ini akan ada orang yang kepalanya tenggelam, lalu akan ada orang yang kepalanya dipijak-pijak, lalu akan ada orang yang kepalanya di kaki, kakinya di kepala. Allahu Akbar. Nggak kebayang ayah bunda abang kakak ya. Pada waktu ini akan ada orang yang lemes banget. Kenapa Ustazah? Karena waktu itu matahari hanya sejengkal aja dari kepalanya. Nggak kebayang ya. Yang kedua apa dia Ustazah? Dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dibenci oleh Allah. Allah akan buat pengumuman siapa-siapa aja orang yang akan Allah benci. Apalagi yang berkata takut ayah bunda abang kakak selain Allah benci kepada kita. Yang ketiga apa dia Ustazah? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka, yang mana nerakanya ini neraka yang khas, neraka yang khusus untuk orang-orang yang tinggalkan sholat. Ya Allah, inilah ya bunda abang kakak azab atau siksaan bagi orang-orang yang tinggalkan sholat. Tadi masih ada nggak orang yang mau pengen Ustazah ulang materinya? Ustazah akan ulangi. Masih ada nggak orang yang mau Ustazah ulang materinya? Kalau ada yang mau diulang, coba komen ulang. Kalau nggak ada, Ustazah akan lanjutkan lagi. Ada nggak yang mau diulang materinya? Ayah, bunda, abang, kakak. Kalau ada yang mau diulang, coba komen ulang. Ustazah akan ulang. Ya, Ustazah akan ulang sebentar. Ada nggak yang mau diulang ayah, bunda, abang, kakak? Kalau ada yang mau diulang, coba komen ulang. Ustazah akan ulang sebentar. Ulang Ustazah. Siap. Oke, terlepas dari itu semua, Ustazah akan ceritakan bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggal. Ustazah, sudah banyak sholat yang kutinggalkan Ustazah. Rasa-rasanya ratusan sholat sudah kutinggalkan Ustazah. Bagaimana Ustazah cara mengkodoknya? Ya, siapa yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Coba komen mau. Siapa yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Coba komen mau. Nanti setelah Ustazah ulang, Ustazah akan ceritakan bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Ada nggak yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Yang mau belajar coba boleh komen mau. Yang mau belajar boleh komen mau. Nanti Ustazah akan ceritakan. Setelah Ustazah ulang cepat, nanti Ustazah akan ceritakan bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Tapi Ustazah minta tolong tap layar semuanya. Kita tembuskan hari ini sampai 50k. Ustazah minta tolong tap layar dukung majelis ilmu agama ini ya. Oke, Ustazah izin ulang sebentar. Ustazah izin ulang sebentar ya. Jangan kemana-mana. Kasihan buat yang baru bergabung ya. Ustazah izin ulang sebentar. 15 siksaan bagi orang yang tinggalkan sholat. Ada dia 15 siksaan bagi orang yang tinggalkan sholat. Apa dia Ustazah? Ada dia 6 siksaan di dunia, 3 siksaan saat meninggal dunia, 3 siksaan di dalam kubur, dan 3 siksaan di padang mahsyar. Yuk cepat yuk, coba komen angka 1, kita akan masuk 6 siksaan di dunia. Komen angka 1, kita akan masuk 6 siksaan di dunia. Komen angka 1, kita akan masuk 6 siksaan di dunia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustazah, siap. Ya, coba komen angka 1 ya. Komen angka 1, kita akan masuk 6 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat ya. 6 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Apa dia Ustazah? Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. Allah sudah kasih waktu sama dia 24 jam. Tapi dia ngerasa apa? Dia ngerasa waktu itu berjalan begitu cepat. Semakin dia bekerja, dia ngerasa waktu itu berjalan begitu cepat ya. Yang kedua, apa dia Ustazah? Dihilangkan tanda-tanda soleh di wajahnya. Orang kalau lihat dia, ayah, bunda, abang, kakak, udah kerasa dia kalau orang ini orang yang jahat, orang ini orang yang tidak baik. Kenapa Ustazah? Karena Allah cabut nur cahaya dari wajahnya. Ya Allah. Yang ketiga, apa dia Ustazah? Segala amal baik yang dia lakukan tidak dapat pahala. Walaupun dia suka nolong orang, walaupun dia suka bersedekah, kalau dia tinggalkan sholat, apa yang dia lakukan sia-sia, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa dia Ustazah? Doanya tidak dimakbulkan. Begitu banyak doanya, macam-macam doanya, tapi lambat Allah ijabah, atau bahkan tidak ada yang Allah ijabah. Ya bunda, abang, kakak, tidak perlu screenshot ya, tidak perlu catat-catat. Ustazah akan bagikan catatan Ustazah ini nanti ke dalam grup. Ustazah akan undang ayah, bunda, abang, kakak ke dalam grup. Ada nggak yang mau? Yang mau boleh komen mau. Ustazah akan bagikan catatan Ustazah, bukan yang ini ya, yang lebih detail lagi, yang lebih lengkap lagi, yang lebih cantik lagi. Siapa yang mau boleh komen mau. Banyak nggak yang mau? Ustazah lihat dulu ya. Ada nggak yang mau Ustazah undang ke dalam grup? Syaratnya adalah tonton live Ustazah sampai akhir ya. Syaratnya stay dalam live ini sampai akhir. Nanti Ustazah akan undang ayah, bunda, abang, kakak ke dalam grup ya. Jangan kemana-mana, istiqomah belajar menuntut ilmu sampai akhir. Ustazah akan undang ayah, bunda, abang, kakak ke dalam grup ya. Sambil bantu tap layar. Yang kelima, apa dia Ustazah? Tidak dapat doa orang-orang yang soleh. Biasanya ayah, bunda, abang, kakak, imam-imam atau wali-wali Allah, biasanya mereka suka berdoa untuk ampunan mukminin dan mukminat. Kalau dia tinggalkan sholat, dia tidak akan dapat doa orang-orang soleh tersebut. Rugi ya. Yang keenam, apa dia Ustazah? Orang akan mulai benci kepada dia. Sedikit demi sedikit Allah akan taruh ke hati orang banyak untuk benci kepada dia. Inilah ya bunda, abang, kakak, 6 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat ya. Coba komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi. Komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi. Ayah, bunda, abang, kakak, komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi ke siksaan berikutnya ya. Sambil bantulah tap layar Ustazah itu. Pertanda ya mudah bakal mendukung majelis ilmu agama ini. Oke, 3 siksaan saat meninggal dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Apa dia Ustazah? Yang pertama, dia mati dalam keadaan terhina. Kalau misalnya waktu di dunia dia suka berbuat maksiat, maka kayak itulah nanti akhir hidupnya. Kalau dia semasa hidup di dunia dia suka berbuat zina, maka kayak itulah nanti akhir hidupnya dia akan meninggal dalam keadaan terhina. Yang kedua, apa dia Ustazah? Dia akan mati dalam keadaan sangat lapar. Suatu ketika ya bunda kakak, banyak sekali yang ingin dimakannya. Makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, banyaklah macam-macam makannya. Besok-besoknya apa? Besok-besoknya dia meninggal dunia dalam keadaan sangat lapar. Yang ketiga, apa dia Ustazah? Dia akan mati dalam keadaan sangat haus. Sehingga dikatakan, walaupun dikasih air selautan sekalipun, itu tidak akan mampu untuk menghilangkan dahaganya. Dia akan tetap merasakan kehausan. Ayah bunda abang kakak, izin mau kerja Ustazah? Silakan bunda, silakan. Ayah bunda abang kakak, kira-kira ngeri nggak siksaan ini? Ayah bunda abang kakak, yang ngeri coba komen ngeri, yang takut coba komen takut. Kira-kira
Kira-kira ngeri nggak siksaan ini ayah bunda abang kakak? Yang ngerasa ngeri coba komen ngeri, yang ngerasa takut coba komen takut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan bergabung dalam taklim ya. Jangan kemana-mana karena nanti Ustaz akan undang ayah bunda abang kakak ke dalam grup. Ustaz akan bagikan catatan Ustazah yang lebih detail, yang lebih lengkap lagi, yang lebih cantik lagi dari sini ya. Takut dan ngeri Ustazah. Ngeri nggak nih? Ngeri nggak siksaan ayah bunda abang kakak? Baru berapa? Baru 10 orang yang bilang takut, yang bilang ngeri. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Maka janganlah kita tinggalkan sholat ya. Sibuk apapun kita, jangan kita tinggalkan sholat ya. Oke, Ustazah akan lanjutkan lagi. 3 siksaan di alam kubur bagi orang yang tinggalkan sholat. Apa dia Ustazah? Yang pertama, kuburnya disempit-sempitkan dan tulangnya dirapat-rapatkan. Kita ini kecil aja ya bunda abang kakak ya. Lalu kubur kita tuh akan disempit-sempitkan, sehingga nanti apa? Tulang antar tulang itu akan bertumbukan satu sama lain. Dan saat itu kita akan merasakan apa? Sakit. Kemudian kita akan mati, lalu kita akan dihidupkan kembali. Begitulah seterusnya diulang-ulang sampai hari kiamat. Termasuklah golongan orang-orang yang celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang mana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang suka menunda-nunda sholatnya termasuk ke dalam golongan orang yang celaka yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa dia Ustazah? Kuburnya dipenuhi oleh api. Siang dan malam kuburnya dipenuhi oleh api. Pada waktu ini ayah bunda abang kakak, dia akan bersedih dan berpikir, ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku nggak bagikan ini dan bagikan itu? Ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku nggak kerjakan ini dan kerjakan itu? Saat itu sudah tidak ada gunanya lagi ayah bunda abang kakak, karena dia sudah masuk ke alam kubur. Ya Allah. Yang ketiga, apa dia Ustazah? Dia akan ditemani oleh seekor ular, yang mana ularnya ini ada namanya ayah bunda abang kakak. Siapa namanya Ustazah? Namanya adalah Suja al-Aqra, yang mana matanya terbuat dari api, kukunya terbuat dari bersih, dan panjangnya adalah seharian berjalan. Coba dibayangkan kalau kita berjalan seharian, dapat berapa kilometer ayah bunda abang kakak? Dapat berapa kilometer? Nggak terbayang ayah bunda abang kakak ya. Ular ini kalau datang ke kita, dia akan berkata sama kita, akulah as-Suja al-Aqra, Allah merintahkanku untuk menghukummu. Lalu dia akan menggunakan kuku-kukunya untuk mencambuk kita, menghantam kita. Begitulah seterusnya diulang-ulang sampai hari kiamat. Termasuk orang celaka tadi yang mana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, termasuk orang yang suka menunda-nunda sholatnya. Ayah bunda abang kakak nggak usah khawatir. Setelah ini Ustazah akan ajarkan bagaimana cara bertaubatnya, bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggalnya. Setelah ini Ustazah akan ajarkan ya. Coba komen dulu angka 3, Ustazah akan lanjutkan lagi. Komen dulu angka 3, Ustazah akan lanjutkan lagi. Komen dulu angka 3, Ustazah akan lanjutkan lagi ayah bunda abang kakak. 3, Masya Allah, siap, Ustazah akan lanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana karena Ustazah akan undang ayah bunda abang kakak ke dalam grup. Kita akan belajar lagi lebih detail di sana, dan Ustazah akan bagikan catatan Ustazah yang lebih detail, yang lebih lengkap lagi ya. 3 siksaan di padang mahsyar bagi orang yang tinggalkan sholat. Yang pertama, apa dia Ustazah? Hisabnya sangat-sangat berat, sehingga nanti akan ada satu golongan yang mengatakan, ya Allah, boleh nggak ya Allah aku langsung dimasukkan ke dalam neraka. Bila dibawa ke neraka pun dia akan menangis dan berkata, ya Allah, kembalikanlah ya Allah, kembali ke padang mahsyar. Saking mengerikannya lah di padang mahsyar ini ayah bunda abang kakak ya. Pada waktu ini Allah akan menanyakan ke kita pertanyaan yang sulit. Pada waktu ini akan ada orang yang kepalanya tenggelam, lalu akan ada orang yang kepalanya dipijak-pijak. Ya Allah, nggak terbayang ayah bunda ya. Waktu ini akan ada orang yang lemas banget. Kenapa Ustazah? Karena waktu itu matahari hanya sejengkal aja dari kepalanya. Terima kasih bunda yang sudah kasih gift ya. Matahari hanya sejengkal aja dari kepalanya. Nggak kebayang ayah bunda abang kakak ya bagaimana panasnya itu ya Allah. Yang kedua, apa dia Ustazah? Dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan buat pengumuman siapa-siapa aja orang yang akan Allah benci. Ya Allah, apalagi yang buat kita takut ayah bunda abang kakak selain Allah benci kepada kita ya. Yang ketiga, apa dia Ustazah? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mana nerakanya ini neraka yang khas khusus untuk orang-orang yang tinggalkan sholat. Inilah ya bunda abang kakak azab atau siksaan bagi orang yang suka meninggalkan sholat, termasuklah orang yang suka menunda-nunda sholatnya. Dia wajib untuk mengkodok sholatnya. Ya Allah. Oke, yuk kita belajar yuk. Siapa yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Coba komen mau. Siapa yang mau belajar? Kita sebentar lagi mau masuk. Bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Ada nggak yang mau belajar? Yang mau belajar boleh komen mau. Mau belajar nggak? Mau saja. Baru 10 orang yang mau. Baru 10 orang yang mau. Banyak nggak yang mau belajar? Yang mau belajar boleh komen mau. Yang mau belajar boleh komen mau. Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah itu ya. Pertanda ya bunda abang kakak mendukung majelis ilmu ini. Dan bantu sebarluaskan majelis ilmu ini. Bantu sebarluaskan majelis ilmu ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Kalau mereka merasakan manfaatnya, mereka tahu bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggal lah. Mengalir pahalanya untuk ayah bunda abang kakak semuanya ya. Baru 30 orang yang mau. Maka ayah bunda abang kakak, janganlah kita tinggalkan sholat ya. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat ya. Karena yang membedakan orang Islam dan orang kafir adalah sholat mereka ya. Jadi janganlah kita tinggalkan sholat ya. Hukum kodok sholat, sudah kasih tahu dulu hukumnya ya. Hukum kodok sholat itu apa Ustazah? Oke, hukum kodok sholat ini adalah wajib. Hukum kodok sholat adalah wajib. Kata siapa Ustazah? Kata Ustazah ya? Bukan. Kata keempat-empat madhab. Keempat-empat madhab mengatakan hukum kodok sholat adalah wajib ya. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat, baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun tidak sengaja meninggalkan sholat. Siapa yang paham? Yang paham boleh komen paham.
Hukum kodok sholat adalah wajib. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun tidak sengaja meninggalkan sholat. Paham tidak? Yang paham boleh komen paham. Yang paham boleh komen paham. Paham nggak? Hukum kodok sholat adalah wajib. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun tidak sengaja meninggalkan sholat. Baru 10 orang yang paham dari 600 orang yang nonton. Paham nggak ya bunda abang kakak? Alhamdulillah sudah pada paham ya. Oke, hukum kodok sholat adalah wajib. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun tidak sengaja meninggalkan sholat ya. Di pagi hari yang penuh barokah ini, Ustazah akan ceritakan tentang 5 topik ya. 5 topik. Banyak sekali Ustazah. Iya, Ustazah akan ceritakan ke 5-5-nya untuk ayah bunda abang kakak. Maka jangan kemana-mana. Terus stay sampai akhir dalam live Ustazah ya. Coba komen dulu angka 5. Ustazah akan ceritakan ke 5-5-nya. Coba komen dulu angka 5. Ustazah akan ceritakan ke 5-5-nya. Ada dia 5 topik ya. Komen dulu angka 5. Kita akan bahas tentang keuzuran sholat. Banyak sekali Ustazah. Ya, banyak ilmu yang akan kita bagikan pada pagi hari ini ya. Kita akan bahas tentang keuzuran sholat, lalu kita akan bahas tentang jenis sholat kodok, lalu kita akan bahas juga tentang susunan kodok. Susunan kodok pun akan Ustazah beritahu ya. Lalu kita akan bahas tentang perihal kodok. Ya Allah, banyak sekali Ustazah ceritakan semuanya Ustazah. Iya, Ustazah akan ceritakan semuanya ya. Ustazah akan bahas tentang perihal kodok. Lalu Ustazah akan bahas tentang keharaman sholat sunnah. Ini banyak sekali orang yang nggak tahu tentang kelima-lima topik ini. Maka bersyukurlah ya bunda kakak, Allah pilih untuk duduk dalam majelis ilmu ini untuk tahu semua ilmu ini ya. Kita akan ke topik keharaman sholat sunnah dulu ya. Topik yang kelima, haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Siapa yang baru tahu? Yang baru tahu boleh komen baru tahu. Ternyata haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Siapa yang baru tahu boleh komen baru tahu. Siapa yang baru tahu boleh komen baru tahu. Ternyata haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Siapa yang baru tahu? Coba komen baru tahu. Nggak perlu catat, nggak perlu screenshot ya. Saya akan bagikan catatan Ustazah ini nanti ke dalam grup ya. Nggak perlu capek-capek ayah bunda bapak catat-catat ya. Tenang aja. Nanti Ustazah akan bagikan catatan Ustazah yang lebih detail, yang lebih lengkap lagi nanti ke dalam grup ya. Banyak yang baru tahu ya. Pendapat yang menyatakan haram ini bukan pendapatnya Ustazah ya. Pendapat yang mengatakan haram ini bukan dari pendapatnya Ustazah. Pendapat yang mengatakan haram ini bukan pendapatnya Ustazah. Tapi pendapat yang menyatakan haram adalah dari keempat-empat mazhab ya. Para ulama kita yang mengatakan haram sholat sunnah kalau dia sengaja meninggalkan sholat fardu itu dari keempat-empat mazhab. Ustazah akan ceritakan semuanya agar tidak menimbulkan kekeliruan ya. Coba komen dulu angka 4. Ustazah akan ceritakan semuanya. Komen dulu angka 4. Ustazah akan ceritakan keempat-empat mazhab ini. Coba komen dulu angka 4. Ustazah akan ceritakan ke 4 madhab ini. Ayah, bunda, abang, kakak. Baru 10 orang yang komen. Coba komen dulu angka 4. Ustazah akan ceritakan ke 4 madhab ini. Sambil bantulah tap layar saya itu. Kenapa tidak ada yang tap? Baru 25k itu. Target kita sampai 50k lebih. Baru 25k yang tap layar. Yuk lah ya bunda, yuk. Dukung majelis ilmu ini ya. Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu kecuali dia sholat sunnah yang berwaktu dan bersebab ya. Kecuali sholat sunnah yang berwaktu dan bersebab. Kata siapa ini Ustazah? Bukan kata Ustazah ya. Ini kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ya, berarti Ustazah ada sholat sunnah yang dibolehkan kalau misalnya sengaja meninggalkan sholat fardu. Betul, ada sholat sunnah yang dibolehkan walaupun sengaja meninggalkan sholat fardu. Yang boleh itu adalah sholat sunnah duha boleh ya, duha boleh, rawatib boleh, witir boleh, tarawih boleh, lalu sholat hari raya pun boleh. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ada sholat sunnah yang nggak dibolehkan kalau sengaja meninggalkan sholat fardu. Sholat sunnah apa dia Ustazah nggak dibolehkan kalau sengaja meninggalkan sholat fardu? Sholat sunnah taubat tidak boleh dan hajat pun tidak boleh. Sampai di sini jelas atau tidak? Yang jelas boleh komen jelas. Sampai di sini jelas nggak? Yang jelas boleh komen jelas, yang jelas boleh komen jelas. Jelas nggak ya bunda berkah? Yang jelas boleh komen jelas. Jelas Ustazah? Jelas nggak? Jelas ya, alhamdulillah. Oke, pendapat yang ketiga, pendapatnya dari Imam Hanafi. Apa kata Imam Hanafi? Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu kecuali sholat sunnah rawatib boleh. Ini kata Imam Hanafi ya, rawatib boleh, lalu tasbih boleh, dan tahiyatul masjid pun boleh. Ini kata pendapatnya Imam Hanafi. Lalu pendapat yang keempat, pendapatnya Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu kecuali sholat sunnah sebelum subuh boleh ya. Lalu sholat sunnah rawatib boleh, sholat sunnah witir boleh, tahiyatul masjid pun boleh. Di luar dari sini tidak boleh ya. Ayah bunda nggak perlu catat-catat, nggak perlu
harus screenshot ya. Ustazah akan bagikan catatan ustazah yang lebih rapi lagi, yang lebih detail lagi, yang lebih lengkap lagi ya. Siapa yang mau coba komen angka 1? Ada nggak yang mau? Yang mau boleh komen angka 1. Mau nggak? Mau nggak ayah bunda abang kakak sudah akan bagikan tahajud ya, tahajud boleh, afwan sudah terlupa ya, tahajud boleh ya, karena dia termasuk dalam sholat sunnah yang berwaktu dan bersebab. Siapa yang mau sudah undang ke dalam grup, sudah akan bagikan catatan ustazah yang lebih detail, yang lebih lengkap lagi, yang lebih cantik lagi. Ini nggak cantik, ini nggak rapi tulisannya ya, sudah akan bagikan catatan yang lebih detail, yang lebih rapi lagi, yang lebih cantik lagi. Yang mau coba komen angka 1. Mau nggak? Mau nggak dapat catatan yang lebih detail lagi, yang lebih lengkap, yang lebih cantik lagi? Yang mau coba komen angka 1, yang mau coba komen angka 1 ayah bunda abang kakak ya. Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali yang masuk ke dalam grup ya. Semoga semuanya bisa masuk ke dalam grup ya. Misalnya, Ustazah mau tanya dulu nih saya sama ayah bunda bapak kakak. Kalau misalnya Allah kasih kita rezeki, kira-kira kita bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu ayah bunda bapak kakak? Kalau Allah kasih kita rezeki, kira-kira kita bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu? Yang mana? Kita bayar hutang dulu kah atau kita bersedekah dulu atau yang mana dulu nih? Yang mana ayah bunda abang kakak? Kalau Allah kasih kita rezeki, kita bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu? Yang mana? Oke. Yang harus kita lakukan ya, yang wajib harus kita lakukan adalah betul. Kita wajib untuk bayar hutang terlebih dahulu. Ini adalah kewajiban kita. Sedangkan sedekah ini sifatnya adalah sunnah ya. Jadi sama Allah kita udah punya hutang tuh, sholat wajib ya. Seharusnya kita bayar dulu dengan cara apa? Dengan cara kita kodok dulu sholat wajib kita tuh, baru kita bersibuk dengan sholat sunnah ya. Paham nggak? Yang paham boleh komen paham. Yang paham boleh paham nggak analoginya? Yang paham boleh komen paham ya. Hutang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah sangat wajib dibayar ya. Hutang sama Allah tuh maksudnya gimana saudara? Kita udah punya hutang tuh, sholat wajib udah banyak yang kita tinggalkan, maka kita kodoklah sholat wajib kita itu, bukan kita bersibuk dengan sholat sunnah ya. Kita bayar dulu hutang sama Allah, baru kita sibuk mengerjakan sholat sunnah yang lainnya ya. Karena hutang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah. Alhamdulillah pada paham ya. Oke, ada yang bilang sama ustazah aku kan pergi, ustazah aku udah banyak tuh sholat yang kutinggalkan, maka aku pergilah ustazah sholat taubat, karena kan udah banyak tuh sholat yang kutinggalkan. Bukan, ini banyak sekali orang yang suka keliru di sini. Jadi kalau sudah banyak sholat yang ditinggalkan, bukan bersibuk untuk sholat taubat ya. Taubat di sini bukan sholat, taubat itu apa? Kita menginsafi dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya sudah kita merasa menyesal ya, lalu kita berazam untuk tidak melakukannya lagi. Dengan cara apa ustazah? Dengan cara kita kodok balik sholat kita yang sudah banyak tertinggal tadi ya. Jadi cara kita bertaubat adalah dengan mengkodok sholat kita yang sudah banyak tertinggal tadi. Jelas atau tidak? Jelas gak? Yang jelas boleh komen jelas. Bagaimana cara bayar sholat yang tertinggal? Setelah ini Ustaz akan beritahukan bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggal ya. Jangan kemana-mana ayah bunda abang kakak. Setelah ini Ustaz akan kasih tahu bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggal. Jelas gak sampai sini? Jadi cara bertaubat bukan kita bersibuk dengan sholat taubat ya, tapi kita kodok sholat kita yang sudah banyak tertinggal ini. Alhamdulillah. Sudah jelas ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjutkan lagi tentang materi susunan kodok dan jenis-jenis sholat kodok ya. Kita lanjutkan lagi materi tentang susunan kodok dan jenis-jenis sholat kodok. Tapi Ustaz ingin katakan, ini materinya agak sedikit sulit. Kira-kira ayah bunda bapak kakak siap nggak untuk menerima materi ini? Siap nggak? Yang sudah siap boleh komen siap. Ini materinya agak sedikit sulit. Kira-kira ayah bunda bapak kakak siap nggak untuk menerima materi ini? Yang sudah siap boleh komen siap. Siap nggak untuk menerima materi ini? Siap nggak? Yang sudah siap boleh komen siap ayah bunda abang kakak. Siap Ustazah, insya Allah siap Ustazah. Kalau siap bantulah tap-tap layar Ustazah tuh. Yuk Ustazah tunggu yuk 5 detik. Semuanya 800 orang bantu tap-tap layar Ustazah. Semuanya yuk tekan tap-tap layar. Tap-tap layar, ambil peluang untuk apa? Mendukung majelis ilmu ini. Bantu tap-tap layar dan bantu sebarluaskan majelis ilmu ini. Yuk 5 detik Ustazah tunggu ya. Tap-tap layar dan tembuskan sampai 50k dan bantu sebarluaskan majelis ilmu ini. Masya Allah sudah banyak yang siap ya. Oke. Kodok terbagi menjadi 2. Ada dia sengaja, ada dia yang tidak sengaja. Orang yang sengaja tinggalkan sholat karena tidak ada uzur, sengaja dia meninggalkan sholat karena tidak ada uzur. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat karena tidak ada uzur, maka dia berdosa. Saya ulangin ya, pelan-pelan nih. Orang yang sengaja meninggalkan sholat karena tidak ada uzur, dia berdosa. Kalau nggak sengaja meninggalkan sholat karena ada uzurnya, maka dia tidak berdosa. Paham nggak sampai sini? Yang paham boleh komen paham, yang paham boleh komen paham ya. Orang yang sengaja tinggalkan sholat karena tidak ada uzur, dia berdosa. Kalau nggak sengaja tinggalkan sholat karena ada uzurnya, dia tidak berdosa. Paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Orang yang sengaja tinggalkan sholat karena tidak ada uzur, yang pertama, dia wajib untuk kodok segera. Wajib dia kodok segera. Jadi orang yang sengaja tinggalkan sholat ya karena tidak ada uzur, dia wajib kodok segera. Contohnya misalnya dia bangunnya kan kesiangan, dia malah sibuk kerjain yang lain, sibuk dia menyiapkan makannya, sibuk dia menyiapkan bajunya, dia malah sibuk pergi bekerja, nggak langsung dikodok sholatnya. Maka orang ini
berdosa. Jadi kalau sudah tahu kesiangan, segeralah dikodok sholat subuhnya ya, jangan bersibuk dengan yang lain-lain, oke? Ya kalau tidak sengaja, kalau nggak sengaja dia sunnah dia untuk kodok segera. Paham nggak yang nomor 1? Yang paham boleh komen angka 1, yang paham boleh komen angka 1. Paham nggak? Yang paham boleh komen angka 1 biar Ustazah lanjutkan lagi. Komen angka 1. Cara kodoknya setelah ini ya. Setelah ini Ustazah akan kasih tahu bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggal. Yang kedua, orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia wajib untuk tertib. Wajib untuk tertib. Wajib dia ikut susunan. Wajib dia ikut susunan sholat. Contohnya gimana Ustazah? Misalnya dia kan bangun subuhnya kan kesiangan. Dia tidur lagi nggak sholat subuh. Bangun-bangun udah azan zuhur. Kira-kira ayah bunda bang kakak, dia sholat subuh dulu atau dia sholat zuhur? Yang mana? Kira-kira dia sholat subuh dulu atau dia sholat zuhur? Yang mana ayah bunda abang kakak? Sudah ulangin ya, dia kan bangun subuh kan, dia tidur lagi. Tidur lagi dia nggak sholat, bangun-bangun udah azan zuhur. Kira-kira dia sholat subuh dulu atau sholat zuhur? Kira-kira dia sholat apa dulu nih? Sholat subuh dulu atau sholat zuhur? Ayah bunda abang kakak. Ada yang bilang zuhur dulu, ada yang bilang subuh dulu. Sambil bantu lah tap-tap layar Ustazah itu ya. Bantu tap-tap layar Ustazah pertanda ayah bunda abang kakak mendukung majelis ilmu agama ini. Ada yang bilang zuhur dulu, ada yang bilang subuh dulu. Yang mana sebenarnya sholat yang harus dilakukannya pertama kali? Oke, saya akan beritahu ya. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat ya, kalau dia sengaja meninggalkan sholat, dia wajib untuk tertib. Wajib dia ikut susunan. Artinya apa? Dia wajib untuk kodok subuh terlebih dahulu, baru dia sholat zuhur ya. Kalau ikut susunan sholat karena dia sengaja, berarti dia wajib kodok subuh terlebih dahulu, baru dia setelah itu sholat zuhur ya. Kalau nggak sengaja, dia sunnah untuk tertib ya. Sunnah untuk tertib. Artinya apa? Dia boleh sholat zuhur dulu, habis itu dikodok subuhnya. Kalau dia mau kodok subuh terlebih dahulu, dapat dia pahala sunnahnya. Siapa yang paham boleh komen angka 2. Siapa yang paham boleh komen angka 2. Siapa yang paham boleh komen angka 2. Ayah bunda abang kakak, paham nggak? Yang paham boleh komen angka 2. Contoh nggak sengaja gimana? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Setelah ini saya akan ceritakan bagaimana contoh yang tidak sengaja ya. Oke, orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia haram untuk sholat sunnah. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia haram untuk sholat sunnah. Sedangkan orang yang tidak sengaja tinggalkan sholat, dia boleh untuk sholat sunnah. Ayah bunda kakak tidak perlu catat-catat ya, tidak perlu screenshot. Ustazah akan bagikan catatan Ustazah ini. Siapa yang mau coba komen dulu pakai emoticon smiley. Siapa yang mau coba komen dulu pakai emoji smiley tersenyum, pakai emoji tersenyum, pakai emoticon tersenyum. Mau nggak Ustazah masukkan ke dalam grup? Ustazah akan bagikan catatan Ustazah yang lebih detail, yang lebih lengkap lagi, yang lebih cantik lagi. Mau nggak? Yang mau boleh dulu komen pakai emoticon smiley. Masya Allah, masya Allah. Mau nggak? Masya Allah, banyak yang mau. Oke ya. Tadi orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia bukan dapat 1 dosa. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia dapat 4 dosa. Dosa pertama, dia sengaja meninggalkan sholat. Dosa kedua, nggak segera dikodok sholatnya. Dosa ketiga, nggak tertib, dia nggak ikut susunan. Dosa keempat, dia bersibuk dengan sholat sunnah. Jadi orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia bukan dapat 1 dosa, tapi dia dapat 4 dosa. Ya Allah. Yuk kita belajar lagi tentang uzur yang tidak sengaja. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk kita belajar lagi tentang uzur yang tidak sengaja. Apa yang ayah bunda abang kakak pahami tentang uzur yang tidak sengaja? Apa yang ayah bunda abang kakak pahami tentang uzur yang tidak sengaja? Ada yang tahu nggak apa itu uzur yang tidak sengaja? Ada yang tahu nggak apa itu? Terima kasih Ustazah ilmunya sama-sama ayah bunda abang kakak ya. Ada yang tahu nggak apa dia uzur yang tidak sengaja? Ada yang tahu nggak apa itu uzur yang tidak sengaja? Orang yang haid atau nifas itu dia bukan termasuk uzur ya. Orang yang haid atau nifas itu dia malah wajib untuk tidak sholat, itu perintahnya Allah ya. Dia malah wajib untuk tidak sholat, itu adalah perintahnya Allah ya. Oke, kita masuk dulu ke pembahasan uzur yang tidak sengaja. Tapi Ustazah mau tanya dulu nih, kalau orang yang sakit itu dia wajib sholat atau tidak? Coba jawab. Orang yang sakit dia wajib sholat atau tidak ayah bunda abang kakak? Kalau orang yang sakit itu dia wajib sholat kah atau tidak? Yang jawab wajib, coba komen wajib. Wajib sholat nggak kalau orang yang sakit? Wajib nggak? Ada yang jawab wajib ya. Wajib nggak sebenarnya orang yang sakit wajib sholat atau tidak? Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah itu ya, karena kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Dan setelah ini Ustazah akan ceritakan bagaimana cara mengkodok sholat kita yang sudah tertinggal puluhan tahun itu ya. Oke, orang yang sakit dia wajib sholat ya, karena Allah berikan kemudahan. Kalau dia sholatnya nggak bisa berdiri, dia bisa sholatnya duduk. Kalau nggak bisa sholatnya duduk, dia bisa berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, dia bisa berkedip. Selagi masih ada akalnya, dia wajib untuk sholat ya. Oke, kita masuk ya. Uzur yang tidak sengaja terbagi menjadi 2. Ada dia lupa, ada dia tidur ya. Lupa pun terbagi lagi menjadi 2. Lupa pun terbagi lagi menjadi 2. Ada dia lalai atau sibuk. Sibuk kenapa ini Ustazah? Banyaklah macam-macam lah kesibukannya ya. Lalai atau sibuk. Lalai atau sibuk, entah dia sibuk karena apa? Sibuk dia karena kerjaan sehingga dia terlalaikan dalam sholat ya. Sibuk dia ngurus bisnis sehingga dia lupa untuk sholat, atau sibuk main game, atau sibuk nonton drama, atau sibuk scroll TikTok. Allahu Akbar. Maka kata para ulama, ini masuk kategori tidak ada uzur. Artinya apa? Dia sengaja
dia meninggalkan sholat. Sengaja dia meninggalkan sholat. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, dia berdosa. Dia berdosa. Paham atau tidak? Yang paham boleh komen paham. Karena kalau misalnya dia sibuknya karena kerjaan, dia masuk kategori sengaja. Kalau sengaja berarti apa? Dia berdosa. Kalau sengaja formulanya adalah wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Paham atau tidak? Yang paham boleh komen paham. Ya, kalau dia sengaja meninggalkan sholat, wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Alhamdulillah, pada paham ya? Oke. Lupa yang kedua karena ada sebuah keharusan. Misalnya dia harus layani anak-anaknya, menyiapkan makan anaknya, menyiapkan baju anaknya, atau misalnya dia harus layani suaminya, menyiapkan makan suaminya, menyiapkan baju suaminya, atau misalnya kalau misalnya lagi datang tamu ke rumahnya, sehingga dia terlupa untuk sholat, maka kata para ulama, ini masuk kategori tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, sunnah kodok segera, sunnah tertib, dan boleh untuk sholat sunnah. Ayah bunda abang kakak, kira-kira sesi live Ustazah pada pagi hari ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Kira-kira apa nih? Kira-kira sesi live saya pada pagi hari ini bermanfaat atau tidak? Ayah, bunda, abang, kakak yang bermanfaat coba komen bermanfaat. Yang ngerasa bermanfaat coba komen bermanfaat. Bermanfaat gak kira-kira materi sesi live saya pada pagi hari ini bermanfaat atau tidak? Ayah, bunda, abang, kakak. Bermanfaat pakai banget Ustazah. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bersyukurlah ya bunda ya. Semoga ayah bunda kakak istiqomah sampai akhir ya. Karena nanti Ustazah akan undang ayah bunda kakak ke dalam grup ya. Akan didetailkan lagi keilmuan kita ya. Akan dipelajari detail lagi tentang keilmuan kita semuanya ya. Oke, tidur terbagi menjadi dua ya. Ada yang sebelum azan, ada dia yang sebelum azan, ada dia yang setelah azan. Yang sebelum azan dulu ya. Misalnya, sudah kasih contoh, dia kan dia kerjanya shift ya. Pulang-pulang dia jam 12 siang. Dia kecapean, dia tertidur, lalu bangun-bangun jam 5 sore. Maka kata para ulama, ini masuk kategori tidak sengaja. Tidak sengaja ya. Kalau dia tidurnya sebelum azan, dia masuk kategori tidak sengaja. Paham nggak? Yang paham boleh komen angka 1. Yang paham boleh komen angka 1. Kalau dia tidurnya sebelum azan, dia masuk kategori tidak sengaja. Paham nggak? Yang paham boleh komen angka 1. Masya Allah, gercep ya. Oke, alhamdulillah banyak paham. Selanjutnya tidur yang kedua karena setelah azan. Setelah azan, misalnya dia tidurnya jam 2 siang. Dia tidurnya jam 2 siang. Dia tidurnya jam 2 siang. Bangun-bangun jam 5 sore. Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah ya, pertanda ayah bunda bakal mendukung majelis ilmu ini. Dia bangun jam 5 sore. Orang ini masuk kategori sengaja. Kalau dia tidurnya setelah azan, dia masuk kategori sengaja. Paham nggak? Yang paham boleh komen angka 2. Paham nggak? Kalau dia tidurnya setelah azan, dia masuk kategori sengaja. Paham nggak? Kalau sengaja berarti apa? Wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Alhamdulillah. Oke, biar semakin paham Ustazah kasih contoh ya. Biar semakin paham Ustazah kasih contoh. Misalnya dia kan tidur jam 5.30, bangun jam 5.30. Dia bangun jam 5.30. Dia tidur lagi. Gak sholat dia. Bangun-bangun jam 8 pagi. Bangun-bangun jam 8 pagi. Orang ini masuk kategori apa? Kalau sengaja boleh komen A. Yang sengaja boleh komen A. Kalau nggak sengaja boleh komen B. Yang A atau yang B? Masuk kategori apa dia? A atau B? Masuk kategori apa? A atau B? Ayah bunda abang kakak. Betul. Dia masuk kategori sengaja. Kalau sengaja, wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Masya Allah, alhamdulillah sudah banyak yang paham ya. Oke, Masya Allah banyak sekali ilmu yang didapatkan kan pada pagi harinya. Maka jangan kemana-mana. Akan banyak sekali ilmu yang akan Ustazah beritahukan. Yuk, kita akan bahas bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggal ya. Ini pembahasan yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke sini, yuk semuanya 600 orang bantu Ustazah sebarluaskan majelis ilmu ini. Bantu sebarluaskan majelis ilmu ini. Biar saudara-saudara yang lain juga nonton. Kalau mereka nonton, mereka mengamalkan, mengalir pahalanya untuk ayah bunda abang kakak ya. Sebelum kita masuk ke sini, yuk semuanya 600 orang sebarluaskan majelis ilmu ini. Sebarluaskan majelis ilmu ini dan bantu tap-tap layar. Bantu tap-tap layar pertanda ayah bunda abang kakak mendukung majelis ilmu ini ya. Oke, cara mengkodok sholat yang tertinggal. Siapa yang sudah siap mau dibahas ini coba komen siap. Siapa yang sudah siap mau dibahas tentang cara mengkodok sholat yang tertinggal, coba komen siap. Ustazah udah banyak sholat yang kutinggalkan Ustazah. Rasa-rasanya Ustazah kayaknya udah ratusan sholat yang kutinggalkan. Oke, Ustazah akan ajarkan. Siapa yang sudah siap boleh komen siap. Ustazah kukunya merah gimana wudunya? Ini halal, ini henna namanya ya. Ini bukan kutek. Ustazah nggak pernah pakai kutek. Ini henanya halal ya. Henanya habis dibawa dari itu pulang umroh dikasih henna lalu kita pakai ya. Cara kodok sholat yang tertinggal ada dia 2 caranya. Yang pertama, dia wajib dianggarkan.
dianggarkan. Wajib dihitung berapa jumlah sholatnya. Dianggarkan pun terbagi menjadi dua. Dianggarkan pun terbagi menjadi dua. Ada dia jelas, ada dia jelas, ada dia tidak jelas. Jelas ini artinya ingat berapa jumlah sholat yang tertinggal. Jelas ini artinya ingat berapa jumlah sholat yang tertinggal. Iya ustazah, rasa-rasanya ustazah 10 sholat yang kutinggalkan ustazah. Kalau 10 sholat yang ditinggalkan, maka kodoklah 10-10-nya. Kalau nggak jelas, nggak ingat gimana ustazah? Oke, ustazah akan beritahu cara hitungnya gimana ya. Ustazah akan beritahukan bagaimana cara hitungnya. Anggaplah 10 tahun dari setelah kita balik. 10 tahun dari setelah kita balik ya. 2 tahun itu kita benar-benar nggak sholat. Lalu 8 tahun ini kita sholatnya kadang-kadang. Kadang sholat, kadang enggak, kadang-kadang ya. Maka cara hitungnya ya, 10 tahun dikalikan 5 kali 365 hari. Dapat berapa sholat ayah bunda bakak? Nah, 10 tahun kali 5 kali 365 hari dapat berapa? Kalau ustazah gak salah itu adalah 18.250 sholat sudah kita tinggalkan. Ini banyak atau banyak banget nih? 18.250 sholat sudah kita tinggalkan. Ini banyak atau banyak banget ayah bunda abang kakak? Ya Allah, banyak atau banyak banget? Banyak banget ustazah. Allahu Akbar. Ini masih cerita 10 tahun. Belum lagi kita cerita 11 tahun, 15 tahun, belum cerita 30 tahun sholat, belum cerita 40 tahun sholat. Ya Allah ustazah, banyak sekali sholat yang sudah kutinggalkan ustazah. Ya Allah ya bunda. Maka kata para ulama, penuhkan cara yang kedua, penuhkan waktu kalian untuk kodok sholat yang banyak tertinggal tadi. Penuhkan waktu kalian untuk kodok sholat yang banyak tertinggal tadi. Gimana itu maksudnya ustazah? Habis kita sholat zuhur, setelah kita sholat zuhur, kita kodoklah zuhur kita itu. Habis kita sholat asar, kita kodoklah asar kita itu. Habis sholat maghrib, kita kodoklah maghrib kita itu. Istiqomah kita buat macam ini, insya Allah yang 18.250 sholat ini pasti akan terselesaikan. Kita buat macam ini seterusnya sampai mati, insya Allah yang 18.250 sholat ini akan terselesaikan ayah bunda abang kakak. Jumlah rakaatnya sama seperti jumlah rakaat sholat, niatnya pun sama. Kalau mau ditambah kodoan lillahi ta'ala boleh, hukumnya adalah sunnah. Kalau dibaca niatnya kodoan lillahi ta'ala ya. Ada dia orang mau bertobat, dia malah sibuk ke majelis-majelis zikir. Pernah nggak ketemu orang-orang kayak gini? Dia sibuk, dia berzikirnya 1000 kali, sibuk berzikirnya 50.000 kali. Kalau ayah bunda pernah jumpa orangnya kayak gini, terima kasih bunda kopinya ya. Dia sedang ditipu oleh syaiton. Dia sedang ditipu oleh syaiton. Setan tengah tertawa terbahak-bahak, hahaha kata syaiton, karena telah berhasil menipu dia. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mengkodok sholat dia yang banyak tertinggal tadi. Berarti nggak boleh berzikir ustaz? Boleh berzikir, tapi coba dilihat dulu sudah selesai belum kodok sholat wajib kita yang banyak tadi. Ya Allah, dalam fase kehidupan kita, tengok nih ayah bunda bapak, dalam fase kehidupan manusia kan kita awalnya nggak sholat ya, betul ya, awalnya kita tidak sholat ya ayah bunda abang kakak. Lalu apa? Lalu kita dapat hidayah, kita mulai sholat ya, kita mulai menjaga sholat kita 5 waktu, kita mulai mengkodok sholat kita. Tapi ayah bunda abang kakak, ternyata sholat 5 waktu kita nggak diterima sama Allah, kodok kita nggak diterima sama Allah. Kenapa coba? Kenapa sholat 5 waktu kita nggak diterima Allah? Kenapa kodok kita nggak diterima Allah? Kenapa coba? Karena ada kesalahan yang kita buat dalam sholat, kesalahan dalam sholat sehingga mengakibatkan sholat kita tidak sah, batal atau bahkan haram. Ya Allah, apalagi nih ustazah, jangan-jangan aku sholat 35 tahun tapi sholatku tidak ada yang diterima sama Allah. Ya mungkin ayah bunda kakak ada kesalahan yang kita buat dalam sholat sehingga mengakibatkan sholat tidak sah, batal atau bahkan haram. Ustazah akan ajarkan kepada ayah bunda abang kakak. Siapa yang mau belajar coba komen mau. Siapa yang mau belajar coba komen mau. Kalau nggak ada yang mau belajar, kita akhiri live-nya. Mau belajar nggak? Kesalahan dalam sholat yang mengakibatkan sholat tidak sah, batal atau haram. Baru 11 orang yang mau. Jangan-jangan selama ini kita sholat yang 35 tahun tapi sholatnya nggak diterima sama Allah karena kita nggak tahu kesalahan-kesalahan dalam sholat yang mengakibatkan sholat kita tidak sah, batal atau bahkan haram ya. Kalau mau sambil tolong dukung majelis ilmu ini, bantu tap-tap layar kita tembuskan hari ini sampai 100k. Bantu tap-tap layar ayah bunda abang kakak kita tembuskan sampai 100k. Saya akan kasih tahu kesalahan dalam sholat, kesalahan dalam sholat. Bantu tap-tap layar ya, tap-tap layar semuanya 1000 orang sebentar itu. Kalau misalnya hanya 100k aja sebentar aja itu ya. Kesalahan dalam sholat yang mengakibatkan sholat kita tidak sah, batal atau bahkan haram. Ya Allah ustazah, kasih tahu ustazah, nggak mau sholatku sia-sia ustazah. Siap, ustazah akan beritahu. Coba komen angka 1, ustazah akan masuk kesalahan yang pertama. Komen angka 1, ustazah akan masuk kesalahan yang pertama.
Ini banyak sekali orang yang suka tersilap di sini. Banyak sekali orang yang suka tersalah di sini. Kesalahan pada niat. Banyak sekali orang yang suka salah di sini. Kesalahan pada niat. Siapa yang baca niatnya masih kayak gini? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Siapa yang baca niatnya masih kayak gini? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Nah, kalau ada yang baca niatnya masih kayak gini, maka sholatnya tidak sah. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Kalau ada yang baca niatnya kayak gini, maka sholatnya tidak sah. Apa yang kurang? Ada yang tahu nggak apa yang kurang? Tahu nggak apa yang kurang? Karena dia tidak nyatakan fardu, betul ya? Karena tidak nyatakan fardu. Seharusnya gimana Ustazah? Sengaja aku sholat fardu zuhur, sengaja aku sholat fardu asar, harus nyatakan fardunya. Usolli fardu zuhri, usolli fardu asri. Kalau tidak nyatakan fardunya, maka sholatnya tidak sah. Ya Allah Ustazah, kadang ku nyatakan Ustazah, kadang nggak ku nyatakan Ustazah. Oke ya Bunda, Ustazah mau tanya dulu nih. Niat itu letaknya di mana? Niat itu letaknya di mana? Di hati atau di lafaz? Coba komen. Di mana letak niat? Di lafaz kah atau di hati? Siapa yang jawab hati? Coba komen hati. Siapa yang jawab lafaz? Coba komen lafaz. Nah, di mana sebenarnya letak niat ayah, bunda, abang, kakak? Ada yang jawab hati, ada yang jawab lafaz. Sebenarnya letak niat di mana nih? Oke, sebenarnya letak niat ini adalah di hati. Dia wajib terlintas dalam hati. Kalau dilafazkan, hukumnya adalah sunnah ya. Ya Allah Ustazah, aku baru tahu Ustazah. Jangan-jangan selama ini 35 tahun aku sholat, tapi sholatku sia-sia, tidak diterima sama Allah karena banyak sekali perkara yang aku tidak tahu. Ya Allah. Tapi ayah bunda wajib bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena Allah pilih hari ini ayah bunda, abang kakak untuk duduk dalam majelis ilmu. Ya semuanya coba komen Alhamdulillah. Ya sambil pakai emoji menangis boleh. Wujud kesyukuran kita sama Allah. Karena hari ini Allah pilih kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Begitu banyak orang Islam yang ada di Indonesia. Tapi Allah pilih hanya segini aja untuk duduk dalam majelis ilmu. Maka kita wajib bersyukur ayah bunda, abang kakak. Karena kata Rasulullah apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Bagaimana caranya Allah pahamkan dia? Caranya adalah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Maka wajib bersyukur ayah bunda kakak ya. 1.300 orang. Yuk coba komen kesyukuran. Komen Alhamdulillah semuanya. Karena Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Untuk dapat ilmu ini, untuk bisa diamalkannya. Karena nggak semua orang yang Allah inginkan kebaikan. Maka bersyukurlah ayah bunda abang kakak semuanya. Ya. Coba komen angka 2. Ustaz akan lanjutkan lagi kesalahan berikutnya. Ini pun ramai sekali orang yang suka tersilap di sini. Komen angka 2. Ustaz akan masuk kesalahan berikutnya. Ini pun banyak sekali orang yang suka tersilap di sini ayah bunda abang kakak. Nah, kesalahan dalam apa Ustaz? Kesalahan dalam takbir. Banyak sekali orang yang suka tersilap di sini. Kesalahan dalam takbir. Siapa dia yang baca takbirnya masih kayak gini? Dengarkan Ustazah baik-baik. Tolong yang fokus. Siapa dia yang baca takbirnya masih kayak gini? Yang A, dia baca takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang B, dia baca takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya bunda bakal yang mana nih? Yang A atau yang B? Yang B dia baca takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang A, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang mana? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Ada yang jawab yang B, ada yang jawab yang A. Sebenarnya yang benar yang mana nih? Sebenarnya yang benar yang mana nih? Yang A atau yang B? Kalau ada jawab yang B, ayah bunda abang kakak, kalau ada yang jawab yang B, maka hukumnya adalah haram. Ya Allah, tadi ada yang jawab yang B, banyak jawab yang B. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa Ustazah? Dia sudah terubah maknanya. Haram ini maksudnya dia berdosa karena dia sudah mengubah makna. Emang apa artinya Ustazah? Dia mengubah, dipertanyakannya, apakah Allah Maha Besar? Nggak boleh dibaca panjang A-nya, walaupun hanya sekedar 2 harokat. Kalau lamnya dibaca panjang boleh, kalau A-nya nggak boleh. Kalau A-nya nggak boleh dibaca panjang, walau hanya sekedar 2 harokat. Kalau lamnya boleh. Jadi yang benar gimana Ustazah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamnya boleh ya, kalau A-nya tidak boleh karena akan terubah maknanya. Betul lah kata Imam Ibn Ruslan ya, seseorang kalau misalnya dia beramal tanpa ilmu, nggak boleh kita beramal tanpa ilmu ayah bunda kakak. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka apa? Amal kita ditolak sama Allah. Amal kita tidak diterima ya Allah. Ayah bunda kakak, maukah nanti menghadap Allah dalam keadaan pahala kita 0? Karena pahala kita tidak ada yang diterima, pahala kita banyak yang ditolak. Maukah ayah bunda kakak menghadap Allah dalam keadaan pahala kita 0? Tentu tidak mau. Coba komen tidak mau Ustazah. Tidak mau Ustazah. Maukah ayah bunda menghadap Allah nanti dalam keadaan pahala kita 0? Tentu tidak mau kan? Tadi kenapa ada orang yang tahu? Kenapa ada orang yang tidak tahu? Mungkin selama ini ayah bunda kakak kita terlalu sibuk dengan dunia, betul? Kita terlalu sibuk pergi bekerja, kerjaan yang tidak
tidak ada habis-habisnya ya. Kita sibuk ngurusin bisnis, betul? Kita sibuk apa? Me time, family time, ya Allah. Kita sibuk apa? Nonton, kita sibuk scroll-scroll TikTok. Sehingga apa? Sehingga kita nggak ada waktu untuk belajar ilmu agama. Ya Allah, sekarang usianya udah berapa ya Allah? Udah ada yang 35, 40 ya. Ya Allah ya Bunda, kita nggak ada waktu untuk belajar ilmu agama. Seharusnya kita sedih ayah Bunda abang kakak ya. Sholat itu adalah wajib, tapi belajar ilmu fardu ain juga adalah wajib. Maka pergilah cari majelis-majelis ilmu ayah Bunda abang kakak, cari masjid-masjid ya, cari kajian-kajian, pergi belajar ya, pergi belajar. Mumpung Allah masih kasih waktu, mumpung Allah masih kasih kesempatan, mumpung Allah masih kasih usia, pergi kita untuk belajar ya. Oke, Ustaz akan masuk ke kesalahan yang ketiga. Coba komen angka 3, Ustaz akan masuk ke kesalahan yang ketiga. Ini pun ramai sekali orang yang buat kesalahan yang ketiga ini. Coba komen angka 3, Ustaz akan masuk ke kesalahan yang ketiga ayah Bunda abang kakak. Ini ramai sekali orang yang suka tersilap di sini. Dia menghentikan sholat apabila ada yang panggil, lalu ada yang ragu-ragu dia dalam sholat, lalu dihentikannya sholatnya. Yang panggil itu entah itu yang panggil suaminya kah, ya, atau ibunya kah, atau ayahnya kah. Ayah Bunda Abang nggak perlu catat-catat ya, nggak perlu screenshot ya. Sudah akan undang ayah Bunda Abang kakak ke dalam grup, kita akan detailkan lagi, belajar lebih detail lagi, belajar prakteknya lagi ya. Jangan kemana-mana, karena ayah Bunda akan Ustazah undang ke dalam grup, kita akan detailkan lagi prakteknya bagaimana sholat yang benar, bagaimana berwudu yang benar ya. Jangan kemana-mana ya. Entah itu yang panggil suaminya kah, ibunya kah, atau ayahnya kah ya. Misalnya dia lagi sholat fardu kan, dia lagi sholat fardu, anggaplah dia lagi sholat fardu zuhur, lalu apa, ibunya manggil, lalu dihentikannya sholatnya. Kalau dihentikannya sholatnya, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh dihentikannya sholat fardunya, sekalipun yang panggil itu adalah ibunya, kecuali dia lagi sholat sunnah ya. Anggaplah dia lagi sholat sunnah duha, lalu misalnya dia dipanggil sama ibunya, hukumnya adalah sunnah, boleh dia menyahut panggilan ibunya. Sampai di sini paham atau tidak ayah Bunda abang kakak? Yang paham boleh komen paham. Paham nggak sampai sini? Kalau yang manggil itu ibunya, suaminya, atau ayahnya, kalau dia lagi sholat fardu, nggak boleh dibatalkan sholat fardunya, hukumnya adalah haram. Kalau sholat sunnah, boleh dibatalkan sholat sunnahnya, boleh ya, dapat pahala dia menyahut panggilan ibunya. Alhamdulillah, sudah banyak yang paham. Oke, misalnya lagi ragu-ragu dalam sholat, dia kepikiran, ini aku sholat rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kalau ayah Bunda jadi seperti ini, ayah Bunda pilih yang mana nih? 3 atau 4? Misalnya lagi ragu-ragu dalam sholat, lalu teringat, ini aku rakaat ketiga kah atau rakaat keempat? Kalau seperti ini, ayah Bunda abang kakak pilih yang mana? Rakaat ketiga atau 4? Banyak yang bilang 3, banyak yang bilang 4. Sebenarnya yang mana nih? Jangan ambil rakaat yang keempat. Kalau ambil rakaat yang keempat, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima sama Allah. Pilihlah rakaat yang paling sedikit ya, pilihlah rakaat yang paling kecil, pilihlah rakaat yang paling sedikit ya. Ya Allah Ustazah, banyak sekali hal yang aku baru tahu hari ini Ustazah. Banyak sekali ilmu yang kudapatkan di pagi hari ini Ustazah. Betul ayah Bunda Bekak, banyak sekali ilmu ternyata yang kita tidak tahu. Emang ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia ya. Ada 3 ilmu sebenarnya yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Ada nggak yang mau belajar ketiga-tiga ilmu ini ayah Bunda Abang Kakak? Yang mau boleh komen mau. Ada nggak yang mau belajar ketiga-tiga ilmu ini apa aja? Yang mau boleh komen mau. Ini 3 ilmu wajib yang kita perlu pelajari sebelum kita meninggal dunia. Ada nggak yang mau belajar? Sudah mau, sudah sangat-sangat mau untuk belajar. Oke. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Ya, sebelum kita mati. Kalau nggak, kita akan berdosa setiap saat. Ya. Kalau nggak, kita akan berdosa setiap saat. Ya. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Kalau nggak, kita akan berdosa setiap saat. Apa dia Ustazah? 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ya. Apa dia ilmu tauhid Ustazah? Ilmu tauhid ini adalah ilmu untuk kita kenal Allah ya. Ilmu tauhid itu adalah ilmu untuk kita kenal Allah, untuk kita belajar sifat-sifat Allah. Namanya adalah ilmu tauhid ya. Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah itu dikit lagi mau tembus 100k ya. Ilmu fikih, belajar bab bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Namanya ilmu fikih ya. Lalu tasawuf apa dia Ustazah? Tasawuf ini adalah ilmu untuk kita perbaiki hati kita agar kita tiru akhlak-akhlaknya Rasulullah, agar kita terhindar dari sikap riya, ujub, takabur. Namanya ilmu tasawuf ya. Kita nggak boleh pilih salah satunya aja. Ustazah yang penting aku belajar tauhid aja Ustazah. Gak boleh kita belajar salah satunya aja. Harus 3-3 ini ya. Ustazah kan yang penting aku udah benar, udah sholat, udah bayar zakat, udah puasa, udah haji umroh. Aku dulu pernah belajar dulu waktu di madrasah bab fikih. Gak boleh pilih salah satunya. Lalu gak belajar bab tasawuf, gak boleh. Harus ada ketiga-tiga ini dalam diri kita. Tauhidnya, fikihnya, dan tasawufnya. Ibarat kita sedang bangun rumah. Kalau salah satu rangkanya aja gak ada, maka gak sempurna rumah kita. Semuanya harus ada 3 pilar-pilar ini ayah Bunda Abang Kakak. Kita tidak boleh pilih ya. Kata Imam Malik, orang yang belajar ilmu fikih, belajar dia ilmu fikih tapi dia nggak belajar ilmu tasawuf, dia diberi gelar fasik. Tengok tuh, kalau belajar ilmu fikih nggak belajar ilmu tasawuf, dia diberi gelar fasik. Kalau dia belajar ilmu tasawuf, dia nggak belajar ilmu fikih, dia diberi gelar zindik. Zindik ini
apa Ustazah? Zindik ini luarnya nampak Islam, tapi dalamnya adalah kafir. Waliyauzubillah. Kok bisa Ustazah? Ya, zindik ini baik sekali hatinya, suka dia nolong orang, nggak ada ria, dia nggak ada ujub, nggak ada sombong dia. Tapi orang ini nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Orang ini akan dicampakkan sama Allah dengan azab-azab yang sangat-sangat pedih, dimasukkan ke dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Kalau orang fasik Ustazah, oke, dia rajin sholat, nggak usah ditanya, sholatnya sangat-sangat rajin, sholat tahajudnya rutinnya, lalu bayar zakatnya nggak usah ditanya, wakaf semuanya dilakukan, puasanya Senin Kamis, bahkan kadang-kadang dia puasa Daud ya, bolak-balik dia haji umroh. Tapi kalau di hatinya ada rasa ria, ujub dan sombong, maka orang ini akan dicampakkan sama Allah ke dalam neraka. Maka kita nggak boleh pilih salah satunya ayah bunda ya. Na'udzubillahi min zalik. Sangat-sangat mengerikan ayah bunda Abang Kakak. Ustazah mau tanya nih ke ayah bunda Abang Kakak, di sini usia-usianya udah berapa aja? Coba komen. Di sini usia-usianya ayah bunda Abang Kakak udah berapa aja nih? Coba komen. Nah, di sini usia-usianya udah berapa aja ayah bunda abang kakak ya? Ada yang 49, ada yang berapa tuh? 52, 32, ada yang 60. Seberapapun usianya ayah bunda abang kakak wajib belajar ya. Tidak ada kata terlambat, semuanya wajib belajar ayah bunda abang kakak ya. Yo, siapa yang sudah siap mau belajar? Coba komen siap. Siapa yang sudah siap mau belajar? Coba komen siap ya. Coba kita cek tentang sholat kita dulu. Siapa yang sudah siap mau belajar? Coba komen siap. Siap Ustazah, aku sangat-sangat mau untuk belajar Ustazah ya. Syarat sah sholat nggak nih? Kita cek dulu sholat kita ya. Syarat sah sholat itu ada 8. Syarat sah takbiratul ihram itu ada 16. Syarat baca Al-Fatihah ada 10. Tasydid dalam Al-Fatihah ada 14. Rukun sholat ada 13 kan? Perkara yang membatalkan sholat ada 14. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini? Coba komen saya. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini? Coba komen saya. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini? Ada 8, 16, 10, 14, 13, 14. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini? Coba komen saya. Ini belum semua lagi nih. Belum tempat wajib tumak ninah itu ada 4 ya. Belum lagi unsur sholat itu ada 2 ya. Belum lagi apa tuh? Waktu haram sholat itu ada 5 ya. Sujud sahwi itu ada 4. Belum lagi anggota sujud itu ada 7. Belum lagi syarat sah sujud itu ada 7. Ya Allah, banyak sekali ternyata yang kita belum tahu ayah bunda abang kakak. Itu baru bab sholat ya. Belum lagi bab bersuci. Tengok nih bab bersuci. Rukun mandi wajib, tahu nggak ada berapa rukun mandi wajib? Belum lagi rukun mandi wajib, rukun wudu ya, syarat sah wudu, kalau nggak ada air tayamum gimana, rukun tayamum, syarat sah mandi wajib. Ya Allah, banyak hal ternyata yang kita belum tahu. Tengok nih pas mandi wajib, tahu nggak tata cara mandi wajib yang benar sebagaimana Rasulullah mandi wajib? Tahu nggak caranya? Anggaplah ini gambar orang kan. Jadi cara mandi wajib itu bukan diguyur-guyur aja ya bunda bang kakak. Cara mandi wajib itu kita basuh dulu sebelah kanan depan 3 kali, basuh sebelah kanan depan 3 kali, baru basuh sebelah kanan belakang 3 kali. Lalu setelah itu basuh kiri depan, basuh kiri depan 3 kali, baru basuh kiri belakang 3 kali. Ini pun banyak sekali kita yang tidak tahu ayah bunda abang kakak. Tata cara mandi wajib sebagaimana mandi wajib Rasulullah kita pun tidak tahu. Ya Allah, jangan-jangan ayah bunda abang kakak selama ini kita tengah membiarkan diri kita dalam keadaan jahil. Jahil ini apa Ustazah? Jahil ini tidak ada ilmu ayah bunda abang kakak. Kalau kita terus-terusan jahil, kata Rasulullah apa? Kita akan wafatnya diberi gelar fasik. Fasik ini apa Ustazah? Fasik ini adalah orang yang berdosa. Kalau dia mati, dia akan diazab sama Allah sebaris dengan orang yang berbuat zina, sebaris dengan orang yang berbuat judi, sebaris dengan orang yang minum arak. Walaupun dia nggak pernah berbuat zina, walaupun dia nggak pernah berbuat judi, kalau dia meninggal dalam keadaan fasik, dia akan diazab sama seperti orang-orang ini. Ya Allah, Ustazah nggak mau Ustazah. Na'udzubillahi min zalik. Ayah bunda abang kakak, pasti yang nonton live Ustazah pada pagi hari ini, Allah pilih dia untuk berubah. Betul atau tidak ayah bunda abang kakak? Yang hadir dalam live Ustazah pada pagi hari ini, pasti Allah pilih dia untuk berubah. Betul atau tidak ayah bunda abang kakak? Betul atau enggak? Pasti hari ini Allah pilih ayah bunda abang kakak untuk berubah. Betul atau tidak? Betul ayah bunda. Karena nggak semua orang yang Allah pilih. Begitu banyak orang Islam yang ada di Indonesia, tapi Allah pilih hanya segini aja. Maka bersyukurlah ayah bunda abang kakak ya. Wujud kesyukuran kita sama Allah. Karena kata Rasulullah apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Bagaimana caranya Allah pahamkan dia? Caranya adalah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Yuk coba komen seperti ini dulu. Siapa tahu jadi doa ayah bunda ya. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu. Coba komen kayak gini. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu. Coba komen kayak gini ayah bunda abang kakak. Karena nanti Ustazah akan undang 30 orang untuk masuk ke dalam grup Ustazah ya. Siapa yang susah cari majelis-majelis ilmu di rumahnya Ustazah bantu ya. 30 orang Ustazah akan undang, Ustazah akan ajarkan dia ketiga ilmu tadi. Coba komen Azam 2025 selesaikan 3 ilmu. Coba komen macam ini ya. Ustazah akan undang 30 orang. Kita akan detailkan lagi. Kita
kita akan detailkan lagi. Sebentar ya. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu. Tengok nih, syarat sah takbiratul ihram ada 16. Tengok nih poin ke-6, itu pun kita nggak tahu. Tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah dalam kalimat Allah. Poin ke-16, mengakhirkan takbiratul ihram makmum selepas takbiratul ihram imam. Banyak sekali orang yang tidak tahu syarat sah baca Al-Fatihah ada 10. Banyak lagi kita nggak tahu. Salah aja, nggak terpenuhi syaratnya, maka Al-Fatihah kita tidak sah. Kalau Al-Fatihah kita nggak sah, maka sholat kita tidak sah. Tasydid dalam surat Al-Fatihah ada 14, kita akan belajar lagi ya. Salah tasydidnya aja bisa mengubah makna. Kalau makna Al-Fatihah terubah, maka sholat kita tidak sah ya. Tempat mengangkat tangan ada 4, kita akan belajar lagi ya. Syarat sah sujud ini ada 7, kita akan detailkan lagi. Tasydid dalam Al-Fatihah, dalam tahiyat kita akan pelajari lagi. Ada 21 tasydid dalam tahiyat, kita akan pelajari lagi ya. Lalu apa? Sujud sebab sujud sahwi. Sujud sahwi tempatnya ada 4, kita akan detailkan lagi. Sunnah abad ada 7, kita akan detailkan lagi. Perkara yang membatalkan sholat ada 14. Tadi Ustazah baru bahas dikit aja ya. Ada 14 sebenarnya perkara yang membatalkan sholat. Kita akan belajar lagi detail bagaimana bersuci seperti Rasulullah, bagaimana sholat, jenazah, zakat, bab puasa ya. Ustazah akan undang 30 orang untuk masuk ke dalam grup ya. Ustazah akan buatkan grupnya. Ustazah akan buatkan grupnya untuk 30 orang yang betul-betul mau belajar ya, yang bersungguh-sungguh dia mau belajar ya. Kita akan detailkan lagi bagaimana berwuduknya seperti berwuduknya Rasulullah. Tengok nih, step by step praktek. Kita akan ajarkan prakteknya. Bagaimana berwuduk seperti Rasulullah, perkara yang menyebabkan mandi wajib akan kita ajarkan ya. Lalu apa lagi? Rukun mandi wajib, perkara yang membatalkan wudhu apa aja akan kita ajarkan ya. Sebab yang dibolehkan tayamum, bukunya cantik full warna betul. Syarat sah tayamum ya, rukun tayamum akan kita ajarkan. Lalu apa? Benda najis yang berubah menjadi suci, cara menyucikan najis.